Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Para jamaah Bapak Ibu, mari kita mulai taklim ini dengan berdoa. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al amali kullahu sholiha wa ja'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikanlah amalku seluruhnya sebagai amal yang soleh, dan jadikanlah ia amal yang ikhlas karena mengharap wajah-Mu, dan janganlah Engkau menjadikan di dalam amalku bagian sedikit pun untuk seorang pun. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku atas apa-apa yang Kau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahilah aku ilmu. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu keimanan yang tidak akan berubah dengan kemurtatan, kenikmatan yang tiada putus, dan aku memohon kepadamu agar menjadi pendamping Muhammad sallallahu alaihi wasallam di derajat tertinggi di dalam surga yang kekal. Satu lagi, ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir atau mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan bagus dalam beribadah kepadamu.
Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Wonten doa ingkang kita panjataken kala wau. Ini doa yang keempat ya. Kita mohon pertolongan kepada Allah agar kita selalu mengingat Allah, agar kita selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, agar kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah dapat menjalankan dengan bagus. Wa husni ibadatika. Memohon agar bagus dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini salah satu doa yang rutin dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya juga ini menjadi contoh agar kita pun juga rutin membaca doa ini. Nabi biasanya membaca di akhir sholat. Setiap akhir sholat beliau selalu membaca doa ini. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan sesudah salam. Dua-duanya boleh. Sebelum salam kita membaca doa ini, atau sesudah salam kita membaca doa ini. Karena hadisnya itu berbunyi fi duburi kulli shalah, di ujung akhir sholat. Itu ada yang memaknai Nabi masih dalam keadaan sholat sebelum salam. Ada yang memaknai ini dilakukan atau dibaca setelah Nabi membaca salam. Saya memilih pendapat yang pertama kalau saya baca sebelum salam, yaitu sewaktu kita masih di dalam sholat. Itu kita tutup dengan doa ini. Ini mengingat pentingnya ini Bapak Ibu. Ini salah satunya yang kita mohonkan adalah agar kita melakukan ibadah ini baik. Husni ibadatika. Bab ibadah kepada Allah itu menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan dengan baik. Dan supaya bisa baik, yang pertama kita memohon kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah. Dan tentu yang kedua kita berikhtiar, berusaha. Terus berusaha. Berusaha untuk memperbaiki ibadah kita. Khususnya ya, di antara ibadah-ibadah yang ada itu khususnya adalah sholat kita. Karena sholat ini merupakan ibadah yang harus kita prioritaskan. Harus menjadi perhatian kita lebih. Mengingat sholat ini merupakan ibadah yang nanti pertama-tama ditanya oleh Allah. Sebelum amal-amal yang lain, nanti yang ditanya oleh Allah itu sholat kita dulu. Dan Rasulullah mengatakan kalau sholat kita itu baik, maka baik pula seluruh amal-amal yang lain. Tapi kalau sholat kita itu rusak, fa in fasadat, ya rusak, atau sholat kita itu tidak baik, maka amal-amal yang lain itu tidak baik pula. Jadi artinya sholat itu menjadi barometer, menjadi ukuran baik dan tidaknya amal-amal yang lain. Maka di antara ibadah-ibadah yang harus kita lakukan, sholat ini harus menjadi prioritas kita.
untuk selalu kita perbaiki. Itulah Bapak Ibu, maka dalam pengajian setiap malam Selasa ini kita lebih fokus materinya adalah dalam rangka untuk memperbaiki sholat kita. Karena memang untuk memperbaiki sholat itu caranya dengan seperti ini. Dengan selalu kita mengikuti kajian-kajian. Tanpa mengikuti kajian ini tentu kita tidak bisa memperbaiki sholat kita. Nah, memperbaiki sholat itu ada dua aspek, ada dua, wonten kali macam. Aspek lahiriah dan aspek batiniah. Amalan-amalan yang bersifat tampak lahiriah. Dalam bentuk bacaan-bacaan, dalam bentuk gerakan-gerakan. Termasuk juga seberapa banyak sholat itu kita lakukan dari segi jumlahnya. Nah, beberapa kali pertemuan yang lalu saya menyampaikan dari aspek lahiriah. Kita memperbanyak sholat, itu aspek lahiriah namanya. Baik sholat wajib maupun sholat sunat. Yang terakhir saya menjelaskan tentang sholat malam, sholat lail. Itu sebenarnya aspek lahiriah. Karena ada hitung-hitungan, ada gerakan-gerakan yang bisa kita perhatikan. Bacaan-bacaan yang kita baca. Ini tentu penting. Tapi bukan satu-satunya. Yang juga penting untuk diperhatikan dalam melakukan sholat itu adalah aspek batiniah kita. Amalan-amalan ingkang menika wonten lebet, wonten manah. Itu disebut dengan aspek batiniah. Terus menawi kita memperbaiki sholat itu dua sasaran menika. Aspek lahiriahipun ingkang ketingal, lan ugi aspek batiniah inggih menika ingkang boten ketingal. Nah, Bapak Ibu sekalian, wonten malam menika ingkang badhe kula terangaken aspek batiniah niku wau. Inggih menika khusyuk. Maka saya beri judul ini meraih khusyuk di dalam sholat. Menika berkaitan kalian amaliyah ingkang wonten manah kita. Menika kedah kita beratosaken. Kita semua harus punya beratosan, punya napa menika punya perhatian yang lebih berkaitan kalian masalah khusyuk menika. Sebab khusyuk itu menurut para ulama merupakan ruh atau jiwa sholat. Seperti anggota tubuh itu bisa hidup kalau punya ruh atau punya jiwa. Ibadah sholat kita menika saged hidup menawi wonten khusyukipun. Ini menjadi jiwa atau menjadi roh. Karena itu di dalam Al-Quran banyak disebutkan mengenai sifat orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Khususipun menika, lan umumipun khusyuk di dalam melakukan ibadah. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sesungguhnya mereka para nabi itu orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan yang baik. Dan mereka selalu berdoa kepada kami dengan berharap dan takut.
dan mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk di dalam beribadah. Menika nerangaken ciri para nabi. Tentu termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ingkang kita contoh, ingkang kita teladani menika mboten sanes para nabi, khususipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika melakukan sholat benar-benar khusyuk. Maka kita harus mencontoh. Anggen kita nindakaken ibadah khususipun sholat menika kados dene Nabi inggih menika saged khusyuk. Lajeng wonten ayat lintunipun inggih menika surat Al-Ahzab 35 dipun sebataken mengenai sifat tiang-tiang ingkang disediakan Allah ampunan dan pahala yang besar. Disebutkan banyak itu. Tapi diantaranya ingkang menika kula garis bawahi wal khasyiina wal khasiat. Laki-laki yang khusyuk dan perempuan-perempuan yang khusyuk. A'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyediakan mereka itu ampunan dan pahala yang besar. Terus wonten ayat menika dipun sebataken khusyuk menika berlaku kagem sinten kemawon. Baik laki-laki maupun perempuan. Dan Allah menjanjikan orang yang khusyuk itu mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan pahala yang besar. Wonten surat Al-Mu'minun menika ugi dipun sebataken qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sifatipun tiyang beriman ingkang beruntung menika nalikanipun salat khashi'un. Mereka itu orang-orang yang khusyuk. Mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Menika cirinipun tiyang mukmin. Tiyang mukmin menika tiyang ingkang badhe pikantuk keberuntungan. Salah satu sifat yang harus dimiliki adalah khusyuk. Mila menika kula panjenengan sami kedah berusaha khusyuk menika minangka dados sifat nalikanipun kita menika nindakaken salat. Para jamaah sekalian, pancen khusyuk menika perkawis ingkang kedah selalu kita beratosaken. Dan Rasulullah pernah mengatakan, perkara yang pertama kali hilang dari diri kalian itu kekhusyuan. Dan perkara yang terakhir hilang dari kalian itu salat. Jadi insyaallah menawi salat menika tasih kathah tiyang ingkang nindakaken. Tapi menawi urusan khusyuk ini yang mulai hilang. Bahkan termasuk perkara yang hilang pertama kali. Pertama kali ingkang hilang menika khusyuk. Menawi salatipun dipun tindakaken, tapi khusyukipun menika ingkang boten wonten. Itu maka ini membutuhkan perhatian kita betul. Supaya kita di dalam salat menika saged meratosaken dhateng kekhusyukan kita. Wonten setunggalipun hadis Rasulullah menika sampun maringi setunggalipun doa dumateng kita mengenai perlindungan supaya kita ini diberikan perlindungan oleh Allah agar kita salat itu dilindungi sehingga kita menika saged khusyuk anggen kita nindakaken salat. Hafal mboten donganipun? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbil la yakhsha'u wa min nafsil la tashba'u wa min du'a illa yusma'u.
Menika doa saking Nabi supaya kita bisa khusyuk. Mangke badhe kita sampaikan wonten akhir pengaosan nggih, nek mboten mangke nggih minjang lah. Kula namung ngaturaken Nabi sendiri itu juga minta perlindungan kepada Allah supaya diberikan hati yang khusyuk. Dilindungi oleh Allah dari hati yang tidak khusyuk. Jadi artinya Nabi sendiri juga mohon kepada Allah supaya memiliki hati yang khusyuk. Dilindungi memiliki hati yang tidak khusyuk. Min qalbil la yakhsha. Saged kita bayangaken Nabi mawon nyuwun perlindungan dumateng Allah. Saking manah ingkang boten khusyuk apalagi kita semua. Itu mengingat kalau khusyuk itu memang perkara yang harus terus diupayakan. Perkawis ingkang kedah terus kita upayakan. Nah, khusyuk menika menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di wonten tafsiripun piyambakipun ngendika ngaten. Yang dinamakan khusyuk itu adalah hudurul qalbi, hadirnya hati. Hadirnya hati seorang hamba di hadapan Allah. Nalikanipun kita salat menika manah kita nderek hadir. Dados mboten namung gerakan lan lesan kita ingkang kita hadirkan. Tapi hati juga dilibatkan, ikut dihadirkan. Dengan merasakan kedekatan dengan Allah. Merasakan kita menika dekat kalian Allah. Sehingga hati menjadi tentram dan jiwa merasa tenang. Semua gerakan anggota badan juga menjadi tenang. Tidak berpaling kepada urusan yang lain. Terus nalipun salat menika kita mboten berpaling dumateng urusan salintunipun salat. Menapa ingkang kita rasaken lan menapa ingkang kita pikiraken menika namung tumuju dumateng salat kita. Mboten berpaling dumateng urusan salintunipun salat. Selanjutnya beliau mengatakan bersikap santun di hadapan Allah dengan menghayati semua ucapan dan perbuatan yang dilakukan dalam salat. Nalikanipun salat sedaya ingkang kita ucapaken, kita lafadzaken, bahkan juga termasuk yang kita gerakkan dan kita perbuat itu kita hayati. Kita rasakan. Di lafaz-lafaz zikir yang kita ucapkan itu kita hayati. Mengingat Allah menika dengan cara kita menghayati setiap ucapan-ucapan yang kita ucapkan nalikanipun kita menika nindakaken salat. Dari awal sampai dengan akhir. Maka dengan demikian maka bisikan-bisikan yang lain yang disebut dengan was-was menika saged kita icalaken. Karena yang ada yang kita pikirkan dan kita rasakan menika namung enget dumateng Allah melalui penghayatan datang sedaya waosan-waosan ingkang kita waos nalikanipun kita salat menika. Bahkan juga termasuk kita menghayati gerakan-gerakan ketika kita melakukan ibadah salat menika. Sehingga selama salat itu betul-betul kita ini menghadirkan hati kita. Kita melibatkan hati kita ini secara penuh. Menawi wonten godaan-godaan sehingga berpaling ke yang lain, segera kita kembalikan. Mungkin ada lintasan-lintasan. Wonten pikiran-pikiran ingkang melintas nalikanipun kita salat menika. Itu segera kita
kembalikan. Kita buang lintasan-lintasan itu lalu kita kembali ingat kepada Allah. Maka Sa'di mengatakan inilah ruh dan tujuan sholat. Nah, ruh sholat menika inggih menika nalikanipun kita sholat menika wonten khusyuk ing dalam manah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, menika penting sangat nggih salat menika. Salat kanthi khusyuk menika penting sangat. Di sini saya sampaikan beberapa kepentingan dan kedudukan khusyuk di dalam salat. Supados kita menika wonten usaha yang sungguh-sungguh. Mangke badhe kula aturaken ugi bagaimana caranya supaya dalam sholat ini kita bisa khusyuk. Menika wonten cara-caranipun utawi wonten kiat-kiatipun supaya kita bisa meraih kekhusyukan nalikanipun kita nindakaken sholat menika. Bisa derenge menika badhe kula aturaken tentang pentingipun. Yang pertama, khusyuk itu merupakan perkawis ingkang wajib. Perkara yang wajib. Di salah satu kewajiban sholat menika khusyuk. Ya. Tapi bukan rukun, tapi wajib. Sebab kalau rukun itu membatalkan sholat. Niku dimpamane Fatihah itu rukun sholat. Maka kalau orang itu meninggalkan Fatihah batal sholatipun. Tapi ruku menika termasuk rukun salat. Kalau meninggalkan maka batal salatipun. Menawi khusyuk menika mboten rukun salat, tapi wajib salat. Menika bentenipun antawisipun rukun kalian wajib. Artinya kalau orang itu misalnya kehilangan khusyukipun, salatipun tetap sah. Hanya dia kehilangan pahala. Ya. Salatipun menika mboten batal. Mboten wonten ulama ingkang mengatakan salat itu atau khusyuk itu termasuk salah satu rukun salat kula dereng manggihi menika. Tapi itu menjadi kewajiban salat. Terus menika berkaitan kalian pahala yang kita terima nalikanipun kita salat menika. Dasaripun menika ten Quran iki wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Al-Baqarah 45. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Menika dasaripun bilis khusyuk menika termasuk salah setunggalipun kewajiban dalam kita melakukan sholat. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan wa hadza yaqtadi damma ghairil khashiin. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu mencela kepada orang-orang yang tidak khusyuk di dalam sholat. Sesuatu yang dicela itu kalau ditinggalkan berarti menika awon. Berarti ini termasuk perkara yang wajib. Berarti perkara itu harus dilakukan. Kalau ditinggalkan itu tercela. Menika kesimpulanipun saking ayat menika. Ini maka harus kita upayakan betul. Karena khusyuk itu termasuk perkawis wajib di dalam kita nindakaken salat. Ini yang pertama Bapak Ibu ya. Yang kedua, orang khusyuk itu orang yang nanti akan mewarisi surga Firdaus. Mereka akan masuk surga dan mewarisi surga Firdaus. Kados ingkang sampun kula aturaken wonten surat Al-Mu'minun kala wau. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Apa keberuntungan mereka itu? Ulaika humul warithun
alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu orang-orang yang akan mewarisi, menjadi pewaris-pewaris, yaitu mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal dalam surga Firdaus itu. Di orang yang khusyuk dalam salatnya mangke badhe melebet dumateng surga Firdaus, menjadi pewaris-pewaris surga Firdaus. Ibnu Taimiyah mengatakan, maka ayat ini menunjukkan selain orang yang khusyuk, mereka tidak berhak untuk mewarisi surga Firdaus. Di surga Firdaus itu hanya diperoleh orang-orang beriman yang khusyuk di dalam sholatnya. Tentu kita semuanya pengen masuk surga Firdaus. Maka yang kita upayakan adalah supaya kita betul-betul berusaha, benar-benar berusaha untuk khusyuk di dalam sholat menika. Yang ketiga Bapak Ibu, wau sampun kula aturaken khusyuk menika berkaitan kalian sedikit banyaknya orang mendapatkan pahala di dalam sholat. Sholatipun menika sah, sholat orang yang tidak khusyuk, cuma pahalanya itu berbeda-beda. Kathah botenipun menika gumantung datang khusyukipun. Menika dasaripun wonten hadis Nabi niki. Wa innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyuru sholatihi. Ada yang mendapat 1/8. Ada yang mendapat 1/7. Ada yang mendapat 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Wonten ingkang setengah. Lumayan, Pak. Nilainya untuk 50. Dari nilai 100 atau 10 mendapat nilai 50 atau mendapat nilai 5. Nah, Al-Munawi mengatakan, wonten ini menika ulama di dalam Faidul Qadir itu mengatakan perbedaan pahala salat tersebut sesuai dengan perbedaan orang yang salat itu berdasarkan kekhusyuannya dan penghayatan makna bacaan salat. Dan semisalnya dari perkara-perkara yang menyebabkan kesempurnaan salat. Nah, mila menika kekhusyuan itu gumantung pahala menika gumantung saking seberapa khusyuk tiyang menika nindakaken salat. Nggih, wonten sing 1/10 niku wau, tapi juga ada yang mendapat setengah. Setengah berarti kan 1/5 ya, Pak ya. Iya. Dari 10 setengah niku pinten? 1/5 kan? 1/50 ya. Jadi Nabi mengatakan setengah itu ya. Menika gumantung saking khusyukipun menika. Maka kita semuanya ingin nggih mboten namung setengah, kalau bisa ya 90 lah. Nek mboten 90 iso 80 utawi bisa 70% sampun sae menika. Dan saya tambahkan termasuk nggih perjuangan kita ya. Jadi sejauh mana kita ini berjuang untuk khusyuk. Sebab manusia itu juga dihitung mboten sekedar mboten namung semata-mata saking napa hasilipun mboten. Tapi juga dilihat dari sisi perjuangannya. Apakah dia sudah berjuang sungguh-sungguh untuk khusyuk? Nah, perjuangan itu juga dihitung. Sebab Allah sampun ngendika, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menika mboten membebani tiyang kecuali menurut kemampuannya. Ya. Jadi yang penting kita itu harus maksimal, sekuat mampu kita untuk bisa untuk sakit khusyuk menika. Nah, perjuangan kita yang maksimal itu akan dihitung oleh Allah. Meskipun mungkin belum bisa sepenuhnya khusyuk. Karena memang khusyuk itu perkara yang tidak mudah. Perkawis ingkang boten gampil.
Menika menyangkut suasana batin kita, suasana hati dan pikiran kita. Kita nih kira pikiran itu kan macam-macam ya, datang pergi. Apalagi tambah umur itu tambah banyak pikirannya, tambah banyak yang dipikirkan. Nah menika saged mempengaruhi dumateng kekhusyukan kita. Sampai batas kita itu memang sudah sangat berat sekali, sudah sangat menika di luar batas kemampuan kita. Tapi yang penting kita berusaha. Maka jangan kecil hati. Ya, yang penting kita berusaha. Salah satu usaha kita dengan ngaji seperti ini, supaya kita tahu bahwa memang ada aspek yang perlu dan harus kita perhatikan di dalam sholat ini. Nggih menika aspek batiniah kita, kekhusyukan kita. Mengingat khusyuk menika penting sangat. Dan yang keempat, khusyuk itu bisa menimbulkan kecintaan kita kepada sholat kita. Ya. Lalu menjadikan sholat ini menjadi ringan. Ya. Jadi yang berat itu karena memang kurang khusyuk anggenipun sholat. Orang yang khusyuk di dalam salatnya itu akan mencintai salatipun, sehingga menjadikan enteng anggenipun nindakaken salat. Dan yang terakhir, khusyuk itu menjadi ruh dan inti dari salat. Kados sing sampun kula aturaken kala wau. Bahkan ulama mengatakan ibaratnya seperti badan. Ruhnya, jiwanya sing dadi nyawane badan. Umpamanipun badan ngoten, salat menika minangka dados ruhipun. Sehingga salat itu menjadi hidup menawi wonten khusyukipun. Karena khusyuk itu diibaratkan seperti ruh atau nyawa di dalam badan manusia. Nah, mila menika Bapak Ibu, kita harus berusaha terus untuk menghadirkan, meraih khusyuk menika. Maka di sini saya sampaikan beberapa kiat ya, cara-cara untuk meraih khusyuk menika. Bapak Ibu sekalian, menika gambaran ini pun Rasulullah nggih. Kita ingin menggambarkan bagaimana Nabi itu kalau sholat, saking napa menika khusyukipun. Ini cerita dari seorang sahabat ini ya. Abdullah bin As-Sikhir pernah mengatakan, saya melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendirikan sholat, di dalam dada beliau itu terdengar isak tangis, seperti suara gesekan penggiling tepung karena menangis. Di Nabi ini kan sholat itu menangis, saking khusyuknya menika. Ya. Abu Bakar sendiri juga mengatakan, dan beliau sendiri juga demikian. Abu Bakar itu termasuk salah satu sahabat sampai badan purun dadi imam. Karena kalau beliau sholat itu nangis terus. Ya. Karena betul-betul menghayati dumateng sholatipun. Sehingga beliau itu nangis. Begitu juga Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sahabat yang keras. Tapi kalau beliau itu sholat itu menangis. Menika gambaranipun tiang-tiang ingkang patut kita contoh. Begitu anggenipun khusyuk menika ngantos nalikanipun sholat menika mereka itu menangis. Bapak Ibu pernah nangis kalau sholat? Nggih, mboten napa-napa menika. Itu nyontoh Nabi dan nyontoh para sahabat. Mungkin kalau malam hari itu ya kita sholat, kita menghayati betul kepada apa yang kita baca, mungkin ibu bapak sampai menangis. Itu merupakan tanda panjenengan itu khusyuk anggenipun sholat. Ini mboten mergo eling utang nggih. Salate nangis mergo eling utang. Aku utangku akeh karo Mas Eko ya wah iki. Ndur eling mboten. Ingkang dipun ingat menika Allah. Mungkin ingat dosanya,
ingat kesalahannya, ingat betapa kita ini masih banyak sekali meninggalkan kewajiban-kewajiban. Dan niki wau donganipun niki nggih. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang gak pernah puas, yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Wonten sekawan menika. Ini Nabi ini yang mohon perlindungan pada Allah. Salah satunya berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Nabi menika ingkang maos donga menika. Jadi ini patut untuk kita contoh, kita teladani. Salah satu upaya kita supaya hati kita khusyuk, kita berlindung kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Min qalbil la yakhsha'u. Ini bijang kita lajengaken malih nggih. Mangke wonten kiat-kiatipun dan kita bersungguh-sungguh niki ayatipun menika. Sing penting tenanan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha laminal muhsinin. Al-Ankabut 69. Orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Dan sungguh Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi kuncinya itu mujahadah. Ya. Termasuk juga mujahadah di dalam meraih khusyuk. Butuh tenanan. Mujahadah namanya. Sampai batas kita memang nggak mampu. Jadi kita kerahkan semua upaya kita, kesungguhan kita dalam meraih kekhusyukan menika. Karena memang mau sampun ngelaturaken khusyuk itu sangat penting, itu satu kewajiban. Dan ini berkaitan dengan seberapa banyak kita mendapatkan pahala dari sholat kita. Sementara di sisi lain godaan untuk tidak khusyuk itu sangat banyak sekali dan sangat berat sekali. Maka kita harus mujahadah. Mujahadatun nafs. Kita bersungguh-sungguh di dalam berupaya untuk dapat meraih khusyuk menika. Insyaallah wonten pertemuan yang badhe datang badhe kita aturaken ada beberapa kiat atau beberapa cara kita meraih kekhusyukan di dalam salat menika. Kalau kita makaten Bapak Ibu pengawasan kita wonten malam menika, nggih mugi-mugi saestu menika saged bermanfaat khususipun ing dalam kita nindakaken salat menika semakin hari, semakin bulan, semakin tahun anggen kita nindakaken ibadah khususipun salat menika semakin baik. Caranya satu-satunya dengan ngaji. Nek mboten ngaji mboten saged memperbaiki salat. Mau dengan apa kalau nggak dengan ilmu? Memperbaiki salat itu dengan ilmu. Ini kan antawisipun dengan pengajian menika. Ilmu bisa kita dapatkan dari mana saja, tapi diantaranya dengan pengajian ini. Kalau tanpa kita mendengarkan pengajian atau mendapatkan ilmu, kita nggak tahu. Bila ibadah kita menika tasik kata kekiranganipun. Bahkan mungkin sebaliknya merasa sudah baik. Wah ini musibah itu. Musibah itu. Kalau sudah merasa sudah baik itu musibah itu. Nah. Karena itu yang penting kita berusaha ya. Soal kita menikah terus dalam usaha menikah sempurna, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah.
Yang penting kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Khususipun masalah khusuk di dalam kita nindakaken salat menika. Ini aspek batiniah di dalam kita melakukan salat. Makatan Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih kula pamit sing kultum wonten musala Al-Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.